Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, kali ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran untuk di jarak jauh ini ya, yang masih bisa dilakukan karena pandemi COVID masih saja belum pergi dari lingkungan kita. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Baik, perkembangbiakan vegetatif itu adalah cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui pertemuan sel jantan dan sel betina. Ya. Namun sebelumnya jangan lupa kita komen, like and subscribe ya. Terima kasih. Dan kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif. Di sini kita bagi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif warna. Namun kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif alami. Ya. Apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Proses perkembangbiakan ini secara alami terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari, perhatikan ya, nanti kita akan bahas satu-satu, yaitu tunas, membelah diri, spora, rizoma atau akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi. Namun untuk membelah diri, kali ini kita tidak akan membahasnya ya, nanti mungkin di lain waktu. Baik, tunas yang pertama ya. Tunas adalah perkembangbiakan individu baru yang tumbuh dari tumbuhan induknya. Individu baru yang dihasilkan melalui tunas biasanya tumbuh di samping induknya. Selanjutnya, individu baru yang berkembang biak melalui tunas akan membentuk rumpun. Munculnya tunas individu baru berasal dari bagian tumbuhan di dalam tanah. Nah, kita akan memberikan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, diantaranya adalah pisang ya. Pisang berkembang biak dengan tunas ya, karena di samping-samping atau di sekitar pohon pisang itu akan tumbuh tumbuhan baru berupa tunas yang nanti akan menjadi pohon pisang ya. Kemudian yang berikutnya adalah bambu ya. Bambu juga dalam perkembang biakannya menggunakan tunas ya. Kemudian juga ada di sini pohon pinang ya. Pohon pinang juga berkembang biak dengan tunas, dan juga ada di sini tebu ya. Ya, tebu juga berkembang biak dengan tunas. Jadi dia melalui di dalam tanahnya itu akan keluar tumbuhan baru. Ini untuk tunas ya. Dan kemudian adalah tunas juga, tapi adalah tunas adventif ya. Cara berkembang biak melalui tunas adventif adalah cara tumbuhan untuk menghasilkan individu baru melalui sela-sela bagian tumbuhan. Pengertian dari tunas adventif sendiri adalah tunas yang berbentuk tidak pada tempatnya. Jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif akan tumbuh pada bagian tumbuhan yang biasanya tidak bertunas, ya, seperti daun dan akar. Nah, contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, daun, ya, sekarang ini karena ada dua kita ya, tunas daun dan tunas akar. Sekarang contoh untuk tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif dengan daun. Contohnya adalah ya, ini adalah cocor bebek ya. Cocor bebek, daunnya ini di sela-sela daun ini nanti akan membentuk tunas baru dan akan menjadi tumbuhan baru ya. Cocor bebek. Kemudian berikutnya adalah bunga kembang atau tumbuhan wijaya kusuma namanya ya. Nah, ini juga berkembang biak dengan tunas daun ya, untuk tunas adventif. Kemudian yaitu ada tunas adventif yang dari akar.
Contohnya adalah pohon cemara, kemudian pohon sukun, ya. Ada lagi pohon kersen, ya. Nah, kersen kalau kamu nggak tahu nih bentuknya, di sini banyak nih ya, di daerah Jakarta di sekitarnya. Ini pohon ceri ya, ini tumbuh dengan tunas ekstentif akar dan kesemek ya, atau talak. Zaman sekarang orang susah mencari kesemek ini, ya. Itu berkembang biak dengan tunas ekstentif akar. Kemudian selanjutnya adalah spora, ya, dengan spora. Apa saja itu tumbuhan yang berkembang biak spora? Ya. Dan bagaimana cara perkembangbiakannya? Nah, di sini dikatakan bahwa cara perkembangbiakan tumbuhan adalah melalui spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan yang terletak pada sebuah kotak penampung spora yang disebut dengan sporamium. Kumpulan kotak spora akan membentuk sorus yang biasanya terletak di bagian tepi bawah daun. Bentuk sorus berupa bintik-bintik kecoklatan. Individu baru dengan perkembangbiakan menggunakan spora dapat berbentuk saat spora pecah dan jatuh di tempat yang cocok. Nah, contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian jamur, ya. Ini tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Dan selanjutnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, ya. Umbi lapis atau bulbus merupakan bagian tumbuhan berupa batang yang berada di dalam tanah. Bentuk umbi lapis merupakan modifikasi daun, yaitu lapisan daun berdaging sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian daun terluar mengering dan membentuk sisik yang melindungi daun tebal dan berdaging di sebelah dalam bumi. Dari sela-sela daun tersebut akan tumbuh mata tunas yang biasa disebut siung. Nah, bila tunas tumbuh akan terbentuk individu baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang merah, ya, bawang merah. Kemudian bawang putih, ya. Kemudian lagi bawang bombay dan juga di sana ada bakung, ya, ini seperti ini tumbuhan bakung. Itu semuanya berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, selanjutnya adalah umbi batang, ya. Perkembangbiakan vegetatif alami umbi batang, ya. Di sini bahwa umbi batang atau yang disebut dengan tuber adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Umbi batang mempunyai mata tunas yang akan tumbuh membentuk individu baru. Cara menghasilkan individu baru dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang hanya cukup mengubur atau menanam jenis tanaman tersebut pada tanah. Saya akan memberikan contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang diantaranya adalah, nah, ini ubi, ya. Bahasa kitanya ubi, tapi bahasa Indonesia yang berat adalah umbi jalan, ya. Kemudian juga di sana ada kentang, ya. Nah, kentang ini yang biasa kamu makan, ya, yang dibuat, ya, seperti ciki gitu, ya, kentang, ya. Ini adalah umbi. Berikutnya adalah umbi akar, ya. Umbi akar pada tanaman yang berumbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya umbi akar yang umbi akar adalah wortel, ya. Siapa yang tidak kenal dengan wortel, ya, makanan kesukaan kelinci. Kemudian ada bengkoang, ya, bengkoang. Ada juga singkong, ya, atau disebut dengan ketela pohon, ya. Dan ada bunga, ya, namanya bunga cahaya, ya. Ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Selanjutnya adalah dengan geragi atau stolon, ya. Geragi atau yang biasa juga disebut sebagai tolon merupakan batang yang tumbuh merambat di atas tanah. Bagian inilah yang berperan dalam membentuk individu baru pada beberapa jenis tanaman.
Bagian geragi yang menyentuh tanah akan membentuk tunas dan akar pada setiap ruas yang dimilikinya. Tumbuhan baru tersebut tetap berhubungan dengan induknya, tapi tidak tergantung tumbuhan induknya. Selanjutnya, tumbuhan baru yang terbentuk dapat menyerap zat hara dan melakukan fotosintesis sendiri tanpa tergantung dengan induknya. Sehingga, jika individu baru tersebut dipisahkan dari induknya, dapat tumbuh menjadi individu baru sendiri. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi atau stolon di sini adalah contohnya strawberry, ya. Kemudian rumput teki, ya, dan juga ada arbei, dan juga ada begadang. Ini semua adalah yang berkembang biak dengan geragi atau stolon. Selanjutnya, rizoma atau akar tinggal, ya. Apa itu rizoma? Rizoma lebih dikenal masyarakat sebagai rimpang atau akar tinggal. Bagian tumbuhan rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas. Dari sinilah akan terbentuk akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal adalah jahe, ya, biasa dipakai untuk bumbunya. Kemudian ada lengkuas, ada juga temulawak, ya, dan juga kunyit, dan ada banyak lagi macamnya. Ini hanya contoh saja, ya. Ini adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma akar tinggal. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, ya. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu sehingga bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.